Pemilu Israel, pemilu tanpa kejutan. Israel kembali menggelar pemilu kelima kali dalam waktu kurang dari 4 tahun. Pemilu diikuti oleh lebih dari 35 partai. Di Israel, pemilih akan memilih partai, bukan orang seperti di Indonesia. Karena itu yang dipajang biasanya gambar pemimpin partai. Tempat pemungutan suara biasanya di sekolah, berlangsung dari pagi hingga jam 10 malam. Sejauh ini, hasil hitung suara mencatat Partai Likud sebagai peraih kursi terbanyak. Jika sampai hasil perhitungan akhir tidak ada pergeseran suara, maka Benjamin Netanyahu akan kembali menjadi Perdana Menteri Israel dengan masa jabatan ke-6 kalinya. Malam sebelum pemilu, Netanyahu ke tembok ratapan untuk berdoa. Sedangkan Yair Lapid pada pagi hari pemilu bersiarah ke makam orang tuanya. Saat menjadi oposisi, Netanyahu sangat vokal dan kerap mengkritik pemerintahan Bennett Lapid. Bahkan video kampanye Netanyahu secara jelas menyatakan, kekurangan satu suara bisa menyingkirkan Likud dan kubu sayap kanan dari kesempatan berkuasa. אנחנו מרכיבים את הממשלה בעזרת השם. אבל אם הוא לא יהיה בליכוד, ויש עתיד יהיה אפילו במנדט אחד יותר מהליכוד, אז לפיד ירכיב את הממשלה. ואז זה לא משנה כמה קיבלו בן גביר וסמוטריץ', אין לזה שום משמעות. כי כולנו נהיה באופוזיציה. Sebuah video juga memperlihatkan Netanyahu membangunkan pemilih pemula yang baru memilih pertama kali untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Intinya, Netanyahu sangat serius untuk berkuasa kembali sejak ia tersingkir pada tahun 2021 oleh koalisi Naftali Bennett dan Yair Lapid beserta Partai Arab Islam Ra'am. הוא התגייס כבר? עומד להתגייס? תסביר לו שזה לא חלום. תסביר לו שזה לא חלום. זה לא חלום. Namun nyatanya, Netanyahu cuma butuh waktu 1,5 tahun untuk duduk kembali sebagai Perdana Menteri. Tak heran publik menjuluki Netanyahu sebagai King Bibi, Sang Raja Bibi. Apapun hasil pemilu Israel, kita yang di Indonesia melihat bagaimana proses demokrasi di Israel. Anda bisa melihat keberagaman warga negara Israel yang punya hak pilih dan datang memberikan suara. Para manula yang ikut pemilu sejak Israel berdiri, bahkan ada yang sudah berusia 100 tahun. 3.000 tentara IDF, termasuk 29% pemilih pertama kali, tentara di perbatasan, Arab Israel Muslim, Yahudi Ortodoks, para rabi, orang tua, anak muda, pemilik anjing, bahkan para narapidana. Sejak Israel berdiri tahun 1948 sebagai negara demokratis, Israel memberikan kesempatan kepada warganya untuk memilih dan dipilih. Arab Islam, Arab Druze, Sirkasian, siapa saja yang menjadi warga negara Israel. Namun bagi yang tidak suka pada Israel akan menuduh Israel sebagai negara yang apartheid dan tidak demokratis. Mereka mengatakan Israel tidak memberikan hak pilih untuk Palestina di tepi barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Jika orang Palestina tidak menjadi warga negara Israel, tentu tidak bisa ikut pemilu. Orang Palestina di Gaza dan tepi barat adalah warga negara Palestina. Sementara Palestina di Yerusalem Timur ada yang menjadi warga negara Palestina atau Yordania. Orang Palestina tentu ikut pemilu Palestina, bukan pemilu Israel. Intinya cari tahu, tabayun, agar kita makin paham. Salam damai dari Fakta Israel.